Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi, menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuaian jiwa besar-besaran. Contoh 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama,
marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern, ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita ada di sini, kita mau berdiri buat bangsa kita, amin Bapak Ibu. Kita percaya anak-anak Tuhan harus mau kita berjuang bagi negara kita. Kita harus berdiri di tengah kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Siang hari ini biarlah kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Supaya keadilan Tuhan ditegakkan. Nama Tuhan dimuliakan di atas Indonesia.
Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara orang-orang percaya. Jadi tidak perlu takut, jangan takut. Karena Tuhan akan beserta. Malaikat Tuhan akan menyertai setiap anak-anaknya yang datang berseru dan berharap kepadanya. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu
datang berseru kepadamu. Dan kami menyerukan nama Tuhan dimuliakan di atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya satu hal, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh dalam hal-hal yang jahat. Kami percaya perkenanan Tuhan terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan sembah. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Nama Tuhan. Sing haleluya. 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 Katakan kuduslah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama. Mari jemaat Tuhan saja katakan haleluya. Haleluya. Kami berseru Tuhan. Kami katakan kuduslah Tuhan. Tuhan. Haleluya. Sing to you Lord. Oh, terpujilah. Lebih sungguh lagi dalam penyembahanmu katakan haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sedang bekerja bagi bangsa kami di balik layar ya Tuhan. Keadilan-Mu, kebenaran-Mu Engkau tegakkan bukan dengan perbuatan manusia, tapi oleh tangan Allah yang tidak kelihatan ya Tuhan. Karena bangsa ini adalah bangsa milik kepunyaan-Mu dan Engkau mengasihi Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keselamatan bangsa ini. Kami berdoa untuk perlindungan anak-anak-Mu, orang-orang percaya, gereja-gereja-Mu biar dalam gelap kami terbit menjadi terang ya Tuhan bagi bangsa ini. Berdoa bukan menghakimi atau mengutuk. Berdoa dan berdoa karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi dan Engkau akan mengubahkan Indonesia ya Bapa. Syararaba, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah yang berperang bagi bangsa ini Tuhan. Terang-Mu datang dan mengalahkan setiap kegelapan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang ajaib dan besar.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami terus memuji menyembah nama-Mu. Kami dedikasikan servis kami hari ini untuk bangsa Indonesia, untuk kota kami ya Tuhan. Kami percaya oleh karena kuasa doa Tuhan, maka mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi saudara buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Sama-sama kita terus bernyanyi saudara. Nyanyian kita adalah doa kepada Tuhan, amin. Biar Tuhan yang berperang bagi bangsa ini. Haleluya. Jesus, we believe in you. Katakan, God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. Katakan, we will not be Jesus, you are here, yeah. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, be moved, Jesus. Come on, sing. I will live, I will not die. The resurrection power.
katakan tos kiri kananmu, katakan dialah perlindungan kita. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, ya gunung batu dan keselamatanku. Mari serahkan hidupku hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah benaran, yes, dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau sanggup bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, apapun kondisi bangsa Indonesia, Dia tetap mengasihi kita. Yang setuju bersama, mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu, angkat pujian ini. Ya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada siapa? Hanya padamu. Amin. Taruh pengharapanmu kepada Dia. Kaulah benaran, dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersukacita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita, men. Anak-anak Tuhan di tempat ini percaya, berpengharapan terus kepada Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi berseru kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Mari katakan. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, apapun yang terjadi, percayalah kasih setia Tuhan. Tak pergi dariku. Mari bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setianya. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Glory bagi Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Allah di dalamku lebih besar dari dunia, dan Roh Allah di dalamku berikan kuasa untuk menang, dan Roh Allah di dalamku lebih besar dari dunia, dan Roh Allah di dalamku berikan kuasa untuk, katakan Roh Allah saudara. Ingat bangsa kita,
Roh Allah di dalamku lebih besar dari roh yang lain. Oh, Roh Allah di dalamku berikan kuasa. Haleluya. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku tak ragu, ku tak bimbang. Karena Roh Allah ada di dalam, katakan ku tak takut, ku tak gentar. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku tak takut, ku tak bimbang. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku tak takut, ku tak gentar. Karena Roh Allah ada dalamku, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Karena Roh Allah ada dalamku, ku diselamatkan, ku dibebaskan. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku disertai, ku diurapi. Karena Roh ada di dalam kami, ada dalamku, ku diselamatkan dan dibebaskan. Yesus kau penebus, Yesus kau pembela. Haleluya. Yesus kau penyembuh kami, pembebas kami. Yesus kau. Mari sama-sama saudara kita berdiri, nyatakan dengan imanmu. Yesus kau penebus, Yesus kau yang membela Indonesia, Tuhan. Kasih-Mu bagi bangsa kami. Yesus kau menyembuh, Yesus kau membebasku. Karena Roh Allah, karena Roh Allah ada dalamku, ku disembuh, ku dipulihkan, ku dipulihkan. Karena Roh Allah ada dalamku, ku diselamatkan dan dibebaskan. Karena Roh Allah ada dalam, katakan, ku disertai, ku diurapi. Karena Roh Allah ada dalamku, ku diselamatkan dan katakan karena kami tahu ada Roh-Mu bekerja atas Indonesia, atas orang-orang percaya dan gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir ya Tuhan, kesembuhan, kebebasan, kelepasan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru mengalir. Harapan dan iman kami tidak pupus. Karena Roh, katakan ada dalamku, ku disertai, ku diurapi. Karena
hati kami berkata, Yesuskah yang menebus, yang membela. Yesus, hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup. Yesus, no other name, no other name. Yesuskah pembebasku. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesuskah penebus. Yesuskah pembelaku. Yesus, Kau yang sembuhkan Indonesia, Kau yang bebaskan. Yesuskah pembebasku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, katakan terjadi. Yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Ku yakin Engkau hadir. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami merasa gak mampu tanpa Tuhan. Yes, yes. Yes. Katakan kemenangan. Katakan terjadi. Kasih tepuk tangan dulu paling dahsyat pagi hari ini. Yes, sama-sama katakan, come on. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Terjadi di sini. Lebih tinggi lagi semuanya sama-sama dengan iman katakan, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami selalu yakin. Katakan kemenangan terjadi. Only drums, only drums, only drums. Semua katakan sekali lagi. Ku yakin, sampai tepuk tangan semuanya sama-sama, come on. Semua tepuk tangan sama-sama, come on. Kami sepakat dengan firman-Mu. Kami sepakat dengan janji-Mu. Nyatakan sama-sama. Nyanyikan suaramu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, come on. Ku yakin Engkau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Engkau nyata di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Oh dahsyat Tuhan. Apa yang kami katakan Tuhan sanggup kerjakan. Apa yang kami percaya Tuhan sanggup nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucapkan kemenangan terjadi atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Berkat-Mu mengalir atas Indonesia. Indonesia bangkit. Indonesia aman. Terang Tuhan bersinar atas Indonesia. Pertobatan terjadi di Indonesia.
Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini, ada kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Sekalipun mungkin kami melihatnya chaos di mana-mana, tapi bukankah Kau Tuhan yang bisa membuat sesuatu yang chaos menjadi sebuah kemenangan yang besar? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami masih melihat ada harapan. Selama ada Tuhan masih ada harapan buat Indonesia. Kami serahkan Tuhan bangsa ini dalam tangan-Mu. Berkati pemerintah kami supaya mereka tenang, mereka bisa ngambil sikap keputusan yang terbaik. Dan kalau mereka perlu bertobat, biar mereka bertobat Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa ini bukan dengan semena-mena, tapi mereka memimpin bangsa ini dengan hati yang melayani. Seperti Yesus yang melayani. Kami rindu itu terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, lindungi anak-anak-Mu di tempat ini. Proteksi Tuhan sempurna atas kami. Kuat tangan-Mu menjaga kami. Hari ini kami tenang karena kami sadar kami miliknya Tuhan. Kami biji matanya Tuhan, pasti dilindungi sama Tuhan. Gak perlu kami takut, karena kami dilindungi sama Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan hati yang terbuka. Lawat setiap kami dalam nama Yesus yang siap untuk dilawat Tuhan. Katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Wow. Katakan shalom semuanya. Shalom itu artinya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Katakan sama kiri kananmu, shalom buat hidupmu. Katakan seperti itu. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Apapun yang terjadi, selalu ingat kita miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, pasti dijaga sama Tuhan. Percaya itu. Amin. Siap untuk menerima kabar baik pagi hari ini? Yang siap katakan saya siap. Ulangi yang saya katakan. Katakan saya mau punya nama baik sampai akhir. Siapa kepengen punya nama baik sampai akhir? Siapapun kita, seberapa pandainya pun kita, seberapa sehatnya pun kita hari ini, kita suatu kali akan berakhir di sebuah tulisan namanya rest in peace. Tulisan boleh bagus, tetapi seringkali keadaan bisa berbeda. Pernah nggak Anda ngalamin gini? Nggak bisa tidur tenang karena ada kerjaan yang menunggu yang belum kelar? Pernah? Mau tidur tuh nggak bisa tenang, kayak belum kelar gitu. Nah firman hari ini akan menyadarkan kita. Jangan sampai suatu kali nanti kita udah mau pulang, tapi masih banyak PR yang harusnya kita bisa tuntaskan selama kita hidup. Tapi kita nggak beresin. Saya rindu siapapun kita di tempat ini, suatu kali kita akan pulang ke rumah Bapa itu dengan kisah kemenangan yang besar. Karena kita punya nama baik sampai akhir. Kita menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Katakan amin. Pengkhotbah 7 ayat 1. Ini firman Tuhan yang dahsyat. Lebih baik mempunyai apa? Nama baik daripada harta mewah. Berupa pewangian yang mahal, demikian pula hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Firman Tuhan ngomong dengan jelas bahwa punya nama baik itu penting. Dalam hidup kita belajar bahwa nama baik itu aset yang berharga. Yang setuju katakan yes. Orang kalau punya nama baik dengan mudah itu bisa mendapatkan kepercayaan dan bantuan. Setuju? Gara-gara kita punya nama yang baik, namamu bersih. Gara-gara nama baik, sekeliling kita itu merasakan berkatnya loh. Orang tua kalau namanya baik, anaknya pasti nuah itu. Oh kamu anaknya ini, kamu punya papa dulu pernah bantu om loh. Oh iya, kok nggak tahu saya. Iya, papamu tuh orang yang sangat baik. Mungkin kamu nggak ngerti. Mungkin waktu itu kamu masih kecil nggak ngerti apa yang dilakukan sama papi kamu. Tapi karena papi kamu pernah nabur yang baik, hari ini kamu butuh kerjaan apa sih? Aku mau bantu kamu. Lihat, orang kalau namanya baik, kemana-mana sampai sekelilingnya itu sampai kecipratan berkatnya, betul? Tapi sebaliknya juga bisa terjadi loh. Kalau seseorang namanya udah rusak, reputasinya udah rusak, itu keluarga juga kecipratan masalahnya. Oh kamu anaknya itu, oh itu anak kamu tuh yang barusan ngalamin kasus itu. Oh, nah kalau anaknya kayak gitu, bapaknya ngajarin apa? Betul kan? Bapaknya nggak ikut-ikut,
Sebaliknya lagi, mungkin kalau yang jelek nama orang tuanya, anaknya nggak ikut-ikut tapi kecipratan dampaknya. Kita mesti sadar itu. Nama baik itu aset yang sangat berharga. Bahkan saya menemukan ada orang-orang sampai nggak mau ke gereja loh. Gara-gara lihat kelakuan orang Kristen. Nggak mau aku ke gereja, ntar jadinya kayak kamu, gitu katanya. Kamu malasnya minta ampun. Lihat. Kamu dari dulu karaktermu gak pernah berubah. Lihat. Gara-gara lihat perbuatan orang Kristen, kamu aja omongan gak bisa dipegang, tukang tipu. Kamu yang sering ke gereja aja kelakuan kayak gitu. Tuh lihat, gara-gara kita punya reputasi yang buruk. Sampai nama Tuhan bisa kebawa-bawa loh. Bukankah harusnya kita diciptakan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Tuhan itu harusnya dipermuliakan bukan dipermalukan melalui hidup kita. Hari ini sadari. Nama baik itu sangat penting, katakan sangat penting. Apapun yang rusak, mungkin bisa jadi hari ini kok ngalamin, Pak, nama baik saya rusak. Saya pernah tipu orang, saya pernah tinggalkan seseorang, saya pernah sakiti orang, saya pernah lukai orang. Saya pernah bikin sesuatu yang gak benar dan akhirnya saya waktu itu ngambil keputusan yang salah juga. Saya gak minta maaf waktu itu dan akhirnya nama baik saya sekarang akhirnya rusak. Saya cuma percaya satu hal. Dalam Yesus semuanya ciptaan baru. Yang lama bisa berlalu. Yang baru Tuhan bisa nyatakan buat hidup kita. Sakeus itu namanya rusak. Dia tukang peras buat satu kota. Ketika dia mau berjumpa dengan Yesus, gak ada satupun mau bantu dia. Karena nama baiknya sudah rusak. Orang gak mau tolong dia. Tapi yang luar biasa, ketika dia berjumpa dengan Yesus, hatinya dipulihkan, hidupnya dipulihkan. Dari tukang peras, jadi seseorang yang bisa memberkati satu kota. Singkat cerita, melalui Yesus, nama baik seorang Sakeus akhirnya dipulihkan. Yesus bisa membuat nama baikmu menjadi pulih, katakan amin. Yang ke belakang kita gak bisa ubah, kita mesti ngerti itu. Tapi yang ke depan, yang terbaik di dalam Yesus selalu menanti. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Untuk membangun nama baik, kita mesti ngerti bahwa butuh namanya konsistensi. Saya dapat satu quote yang menarik. Quote-nya berkata seperti ini. Repetisi akan membangun reputasi. Katakan sama-sama dengan saya. Katakan repetisi membangun reputasi. Untuk bisa mempunyai nama baik, gak cukup melakukan sekali baik, habis itu sisanya sembarangan, gak bisa. Kita mesti konsisten melakukan apa yang baik, sehingga akhirnya kita bisa punya reputasi yang baik. Setuju? Masalahnya untuk bisa membangun itu susah, tapi merusak itu mudah. Hari ini makanya kalau firman ini Anda dengar, Tuhan mau membantu Anda, menolong Anda, anugerahnya ada bagi kita. Sehingga sampai akhir hidup kita tetap punya reputasi yang baik, katakan amin. Saya akan lanjutkan dengan ini. Bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Yang pertama catat ini. Taruh kekuatanmu untuk menjaga nama baikmu cuma di dalam Tuhan. Banyak orang hari ini suruh orang percaya diri. PD itu singkatan yang benar bukan percaya diri tapi percaya dia. Katakan amin. Ya, PD singkatannya bukan percaya diri. Yang benar sesuai firman Tuhan, kita harus selalu percaya dia. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kamu bisa kuat menjaga nama baik di dalam siapa? Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita ini mesti sadar manusia itu sangat terbatas. Baru capek dikit ya, lagi lelah dikit, tiba-tiba langsung gampang emosi, betul? Lagi capek dikit, antara otak sama mulut udah gak nyambung tuh. Sininya mikir apa, sininya keluarnya bisa beda, karena saking capek. Gak semua hal pengalaman kita yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, selalu bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik, gak selalu loh. Kita juga banyak hal seringkali gak tahu, banyak hal yang baru dalam hidup ini. Karena itu kalau engkau pengen punya tetap bisa melakukan yang baik, bisa jaga nama baik. Itu cuma Tuhan yang bisa mampukan kita, katakan amin. Saya dalam pelayanan, jujur seringkali juga gak tahu mau nyanyi lagu apa, beneran. Pernah suatu kali, hari Sabtu ada pelayanan undangan pagi, jam 5 pagi tuh ibadahnya. Satu hari sebelumnya, tiba-tiba orangnya telepon, Pak Franky,
besok boleh nggak acaranya dibuat spesial? Maksudnya gimana Bu? Tolong besok Bapak firmannya dikit aja, tapi tolong mimpin pujian 1 jam, bayangin. Itu pemain musiknya saya kagak kenal. Saya nggak ngerti di tempat itu tuh lagu-lagu apa yang mereka juga kuasai. Saya nggak ngerti medannya jujur, nggak gampang buat saya. Dan hari-hari itu saya lagi capek banget tuh, karena ada beberapa jadwal yang maraton. Badan lagi capek, nggak ngerti mau ngapain. Doa sudah, tapi jawaban belum ada aja. Udah kan. Ibadah jam 5, saya setengah 4 bangun tuh. Pagi-pagi bangun. Bangun gitu doa lagi, Tuhan, aku mesti nyanyi lagu apa? Nggak ngerti, rasanya empty, kosong. Nggak ngerti mau ngapain. Ya udahlah, nggak ngerti. Saya cuma punya satu prinsip gini. Kalau Tuhan buka jalan, Tuhan pasti menyediakan. Gitu doang. Kalau Tuhan kasih kepercayaan, pasti sepaket dengan penyertaan yang sempurna. Pasti sepaket dengan tuntunan yang terbaik. Udah gitu doang. Udah berangkat ke tempat pelayanan. Istri saya nanya, dia nemenin saya. Yang, kamu udah tahu menyanyi lagu apa? Gak ngerti. Kamu kan punya pengalaman banyak. Pengalaman banyak. Lagu boleh banyak. Memilih lagu yang tepat itu butuh hikmat dari Tuhan. Anda bisa punya strategi yang banyak. Tapi untuk bisa memilih strategi yang terbaik, itu butuh hikmat dari Tuhan. Sekolah itu mempelajari supaya kita bisa punya banyak strategi. Jadi pintar, punya banyak pengetahuan. Tetapi memilih pengetahuan dan strategi mana yang tepat, itu cuma Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Udah kan datang ke sana. Ditanyain sama yang ngundang, Pak nanti mau nyanyi lagu apa? Santai, Tuhan pasti bicara. Gitu. Itu alasannya pendeta aja sebenarnya. Sebenarnya juga gak tahu. Sudah mikir, Tuhan apa ya? Tiba-tiba itu kira-kira jam 5:30 pagi, lagunya lagi lagu cepet tuh, karena waktu persembahan. Saya gak ngerti ternyata saya itu naiknya waktu persembahan. Tiba-tiba dari belakang si ibu itu panggil saya, Pak Franky, ayo sekarang maju, Tuhan menyertai. Iya saya tahu Tuhan menyertai, cuma saya gak tahu mau nyanyi lagu apa nih Bu. Udah, nah saya tuh punya kebiasaan. Kalau jalan ke mimbar itu pelan-pelan, artinya lagunya belum ada gitu aja. Mikir, masih loading tuh. Jalan sampai loading tuh. Sampai akhirnya ketika udah sampai di tengah, Tuhan tolong. Sampai di mimbar, tiba-tiba Tuhan bicara, lebih dari pemenang. Oke. Bersyukur, nada dasarnya nyambung. Akhirnya hari itu saya langsung nyanyi lebih dari pemenang. Saya langsung nyanyi bagian chorus ya. Jujur salah-salah dikit. Itu kan ada dua bagian ya. Haleluya. Pertama itu kan gini. Kibarkanlah panjinya. Harusnya gitu kan. Saya nyanyi langsung bagian kedua karena saking gugupnya gak tahu mau nyanyi apa waktu itu. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Salah om. Itu bagian kedua. Tapi puji Tuhan langsung pintar ngeles, langsung balik lagi ke jalan yang benar. Udah akhirnya lagu demi lagu Tuhan tuntun. Satu lagu Tuhan tolong. Setiap selesai satu lagu saya deg-degan nyanyi lagu apa lagi. Waktunya masih panjang. Tapi hari itu Tuhan tuntun dengan begitu dahsyat. Sampai gak kerasa 1 jam itu kelewat begitu cepat sekali. Hadirat Tuhan begitu manis. Saya tahu, saya gak tahu. Tapi Tuhan selalu bisa kasih tahu. Seringkali kita merasa gak mampu. Tapi Tuhan selalu bisa mampukan kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Itulah yang membuat akhirnya kita tetap bisa mengeluarkan semua yang baik. Karena kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Yang engkau gak tahu, Tuhan bisa kasih tahu. Katakan amin. Yang engkau gak mampu, Tuhan bisa mampukan. Sehingga keluarnya terus semua yang baik. Karena kita menyembah Tuhan yang baik. Katakan amin. Jadi yang pertama kuncinya. Untuk bisa ngalamin reputasi yang baik, taruh kekuatanmu, percaya dia aja. Dia yang sanggup melakukan dalam hidup ini. Saya masih ingat, saya tuh dalam pelayanan sebenarnya juga, kalau mau lihat track record sebenarnya juga seringkali juga masih banyak gagalnya, beneran. Saya masih ingat saya sering berapa kali khotbah di satu gereja itu. Selesai turun itu saya mikir gini, aku tadi ngomong apa sih sebenarnya? Beneran. Tapi kok ya masih diundang lagi, itu kalau bukan kasih karunia Tuhan gak bakal bisa. Saya pernah, ini buka-bukaan dapur dikit ya. Pernah diundang pelayanan gak bangun juga pernah. Anda gak percaya kan? Suatu kali waktu zaman pandemi itu. Pandemi udah mau berakhir gitu. Saya tuh lupa kalau besok itu ada ibadah Zoom jam 6 pagi.
Waktu itu saya lagi ada di kota Salatiga. Lupa beneran, malam itu masih bisa nongkrong makan sama temen-temen, ketawa ketiwi. Lupa kalau besok mesti bangun pagi. Singkat cerita, gak pasang alarm. Pelayanan jam 6, bangunnya setengah 7. Ketika saya lihat handphone, ini kok banyak yang telepon saya, siapa sih kok rasanya ngebet banget gitu mau telepon saya pagi-pagi gitu. Saya lihat itu roh jiwa tubuh belum bersatu kan, jadi masih mikir gitu, ini siapa ya yang telepon. Terus saya lihat jadwal, jangan-jangan saya ada jadwal pelayanan. Bener ada jadwal pelayanan. Setengah 7 saya baru tahu. Saya langsung ke kamar mandi, wah udah. Baru sekitar 6.45 baru siap. Dan ternyata ibadahnya udah lewat. Giliran saya melayani sudah lewat. Dan ketika saya nongol di sana, saya minta maaf sama pengundang. Mohon maaf, saya tadi nggak bangun. Terus tiba-tiba pendetanya ngomong kayak gini, Pak Franky nggak apa-apa. Saya juga pernah ngalami nggak bangun juga. Oh puji Tuhan kita senasib ya Pak ya. Gak apa-apa Pak. Bapak nanti minggu depan bisa nggak? Bisa. Ya udah minggu depan. Tapi pastikan bangun loh Pak ya. Jangan nggak bangun lagi ya. Kalau bukan karena Tuhan, nggak ada kesempatan yang baru untuk memperbaiki diri. Bisa jadi kita salah di musim yang lalu. Anugerah Tuhan akan membawa kita selalu punya kesempatan yang baru di dalam Dia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Taruh kekuatanmu untuk tetap bisa baik. Cuma di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk bisa menjaga nama baik, punya nama baik, biasakan mikir dulu. Sama-sama katakan mikir dulu. Katakan buat dirimu sekarang, mikir dulu gitu. Tolong apa-apa mikir dulu akibatnya, dampaknya ke depan apa sebelum berkata maupun bertindak. Sesuatu yang sudah diperkatakan bisa jadi gak bisa ditarik lagi. Ngerti maksudnya kan yang terjadi sekarang? Gak sadar kadang-kadang kita itu terlanjur keluar kata-kata yang gak benar karena keburu emosi tapi gak dipikir. Kita mengajarkan bagus banget. Yakobus 1:19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Hendaklah setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk apa? Mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita dikasih telinga jumlahnya berapa? Mulut dikasih, ngerti maksudnya apa? Tuhan mau kita banyak dengar dulu, dicerna dulu, dipikirkan dulu, direnungkan dulu dampaknya, akibatnya, baru ngomong, baru memutuskan. Pak, saya orangnya gak ada filter. Roh Kudus bisa kasih filter, itu namanya penguasaan diri. Hari ini buka hati, minta Roh Kudus kuasai hatiku, kuasai hidupku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini di hidupku, memulihkan hatiku, menyembuhkan yang terluka, ku kan bersamamu Bapa. Jangan buru-buru ambil keputusan kalau hati lagi gak tenang. Nyembah Tuhan dulu, doa dulu, hampiri Tuhan dulu, renungkan dulu. Minta tuntunan Tuhan gini, ini aku kalau memutuskan ini, kalau aku ngomong gak gini, dampaknya apa? Biasakan. Biasakan kalau mau posting, pikir dulu. Jangan asal nyampah. Hatiku lagi gak enak nih. Wah, ada berita ini nih, langsung posting naikkan. Tunggu dulu, itu berita bener apa enggak? Bikin nambah emosi atau meredakan suasana? Hari ini perusahaan kalau mau nerima karyawan, staff, dilihat dulu media sosialnya seperti apa. Kalau isinya joget terus, mikir perusahaan itu. Nanti takutnya kalau diterima di tempat kita, ini nggak jadi kerja, istrinya joget terus masalahnya. Mikir dulu gitu loh. Mau posting, ngomong apa, mikir dulu. Mau gosip, mikir dulu. Satu kali saya pernah ditegur seorang hamba Tuhan. Dalam dunia pelayanan itu ada istilah namanya gospel.
Ada yang pernah tahu nggak singkatan gospel apa? Singkatannya ini, gosip pelayanan. Nah itu tuh, gospel. Anda pikir gospel kabar baik gitu. Ini enggak. Ini kabar buruk tentang seseorang yang dibicarakan dalam dunia pelayanan. Saya nanya sama seorang hamba Tuhan. Kak, aku mau nanya nih. Bener gak sih gosipnya katanya hamba Tuhan ini gini. Wah, pokoknya kisahnya lagi buruk bla 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 bla. Tahu nggak orang ini ngomong apa sama saya? Ki, kamu kalau nggak ada sesuatu yang baik yang kamu bisa ngomong tentang orang, nggak usah diomongin karena itu akan meracuni hati kita. Kalau kamu mengasihi, bukankah kasih itu menutupi segala pelanggaran? Kalau kamu kenal orangnya, doakan orang itu dan tanya apa yang bisa kamu bantu, itu baru namanya anak Tuhan. Itu baru namanya hamba Tuhan. Bukan malah dibicarakan kemana-mana. Ingat, dalam hidup ada namanya hukum tabur tuai. Siapa suka gosip, suatu kali engkau akan digosipin banyak orang. Kita gak bisa lepas dari hukum itu. Jangan sampai kita dikenal sebagai sumber berita daerah Puri dan sekitarnya. Lu kalau mau tanya gosip terbaru tuh. Itu tahu, satu sekolah juga ibu-ibu gitu kadang-kadang kan. Emak-emak kalau lagi ngumpul, oh haleluya tuh. Bisa tahu lu gosipnya suami ini ternyata ini, luar biasa. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini berbeda, HOV berbeda. Kalau ada gosip langsung ngomong gini, gak usah ngomongin orang. Kita berkati aja orangnya, doain orangnya. Buat apa ngomongin orang, ujungnya hati kita teracuni. Dan kita bisa jatuh juga loh seperti dia. Jangan suka gosipin. Amin. Mau janji tolong mikir dulu. Alkitab berkata bagus banget, Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan cuma gara-gara sungkan Anda langsung ngomong iya. Tunggu dulu, bisa apa enggak. Takutnya Anda kebanyakan janji gak ditepati, nama baik kita bisa rusak loh masalahnya. Bro, tolong bantuin dong bangunin rumah aku. Misalnya kita nih kontraktor gitu, ada teman minta bantuan. Bro, sorry aku gak bisa nih, lagi banyak kerjaan banget. Ayolah, tolonglah. Maksa-maksa. Dan Anda gak memperhitungkan, Anda gak merencanakan. Tiba-tiba, yaudah deh, gue bantuin lu deh. Gak mikir. Sampai akhirnya, hari dimana deadline-nya tiba, rumah itu yang Anda bangun gak kelar. Itu teman baik Anda yang awalnya minta tolong bisa berubah memaki-maki Anda luar biasa dan menyebarkan kisah tentang Anda kemana-mana. Jangan lagi percaya sama orang itu. Ngomong doang, janjinya katanya mau bantu aku, ujungnya lihat gak kelar. Kalau memang butuh waktu, ngomong aja butuh waktu. Kalau memang gak bisa, mendingan ngomong dari awal. Mau janji, mikir dulu. Yang ketiga, sampai sini semua diberkati? Amin. Yang ketiga, kalau mau punya nama baik sampai akhir, jadilah orang yang suka berdamai atau pembawa damai dengan siapa? Semua orang. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita disuruh hidup damai dengan semua orang. Semua itu artinya orang yang menyenangkan juga orang yang membencikan buat kita, betul? Orang yang suka sama kita sama orang yang gak suka sama kita. Percayalah, sebaik-baiknya kita tetap ada orang bisa gak suka sama kita. Mereka bisa berpikir buruk tentang kita. Yesus aja udah baik kayak gitu, masih ada banyak yang gak suka loh. Lihat, kita gak bisa mengubah apa yang ada di hati orang, tapi kita masih bisa menabur kasih dalam hidup banyak orang. Dan kita percaya kasih gak bakal kembali sia-sia. Katakan amin. Kita berkata bagus banget. Damai dengan semua orang, kejar kekudusan. Ternyata itu urusan pendamaian, berdamai, dan urusan hati yang bersih. Itu sepaket. Kita ngomong, sebab tanpa kekudusan gak seorang pun akan melihat Tuhan. Hari ini dengar ini, kalau engkau mau punya reputasi yang baik, tabur kasih sekalipun itu tidak mudah. Orang yang punya reputasi baik adalah orang yang mengampuni. Katakan amin. Orang yang punya reputasi baik adalah orang yang mengalah. Katakan amin. Pak Franky, saya ditipu sama orang itu. Santai aja. Engkau ngalah, engkau memberkati orang itu.
Tangkap ini. Berkatmu dibuka dari Tuhan. Karena berkat itu bukan dari manusia. Tapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Waktu engkau lepas berkat buat orang, berkat dari Tuhan juga akan terlepas buat hidupmu. Tangkap prinsip kerajaan surga. Barang siapa memberi, engkau akan diberi sama Tuhan. Barang siapa melepaskan berkat, maka berkat juga terlepas dalam hidupmu. Satu kali saya pernah diundang satu pelayanan, cukup sering, sampai akhirnya gak diundang lagi lama. Saya tuh bingung, saya salah apa sama orang ini. Tapi buat saya dunia pelayanan biasa, gak diundang bisa jadi gak relate dengan kebutuhan mereka. Sampai akhirnya tiba-tiba diundang lagi. Saya dijemput drivernya di satu kota. Bapaknya ngomong kayak gini jemput saya, Pak Franky lama gak ketemu. Iya Pak, udah lama ya gak ketemu. Iya. Bapak lama gak diundang. Iya. Gak apa-apa Pak, udah biasa. Loh, Bapak gak tahu kenapa Bapak gak diundang. Lu gak tahu. Ada orang yang jelek-jelekin Pak Franky. Oh iya. Sampai akhirnya pemimpin kami, atasan kami di tempat ini gak ngundang Bapak lagi. Oh gitu. Udah kan? Di tempat pelayanan itu ternyata yang melayani juga mentor rohani saya. Akhirnya dia ngomong kayak gini, Ki, kamu tahu gak kenapa hari ini kamu bisa melayani lagi di tempat ini? Kenapa ya? Beberapa hari yang lalu saya clearkan tentang nama baikmu. Jadi ada salah tangkap gara-gara si orang ini bikin cerita yang buruk tentang kamu dan segala macam. Kamu gak tahu? Gak tahu. Jadi orang itu ngomong gak tahu, saya gak tahu apa-apa. Sampai akhirnya mentor rohani saya bantu nge-clearkan. Dan gak berhenti di sana. Itu yang punya tempat itu, mamanya dia yang saya sebenarnya ya gak gitu-gitu deket banget. Tiba-tiba bisa dipakai Tuhan untuk membela saya. Ini kan aneh ya. Gak gitu dekat. Tapi tiba-tiba pembelaan itu bisa datang dari segala arah loh. Dari hari itu saya belajar. Ketika kita hidup dalam pendamaian. Berdamai dengan semua orang. Tidak mengutuki tapi melepaskan berkat buat semua orang. Walaupun orang yang baik sama kita, orang gak suka sama kita. Lepaskan berkat dalam kehidupan mereka. Hari itu saya melihat kedahsyatan Tuhan terjadi. Pembelaan Tuhan nyata di tempat-tempat yang tidak pernah bisa kita lihat. Tangkap prinsip kerajaan surga. Barang siapa memberi, kau akan diberi. Namamu akan tetap baik. Bukan karena engkau hebat menjaga nama baikmu. Tetapi karena engkau menabur kasih. Engkau akan melihat kemurahan Tuhan mengelilingi hidupmu. Berdamai. Nama baikmu akan tetap terjaga. Yang keempat, engkau bisa punya nama baik. Mulailah dari rumah. Menjaga nama baik itu mulai dari rumah. Katakan sama-sama dengan saya, mulai dari rumah. 1 Timotius 5:8 mengatakan sebaliknya kalau ada anggota jemaat yang tidak memelihara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tuh gak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita. Dan di hadapan Allah dia lebih buruk daripada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Nama baik itu harus dimulai dari rumah. Jangan sampai suatu kali kita di luar, papa lah kalau di luar, waduh sama orang baik banget. Papa mah kalau di luar pekerjaannya hebat ya. Tapi kalau sama anaknya gak pernah diurusin. Tapi kalau sama anaknya kasar, perkataannya suka bodoh-bodohin. Dia kalau ngomong sama partnernya mah manis. Dia mah kalau lagi diundang sama kliennya presentasi, langsung datang tuh. Tapi kalau urusan anak gak pernah punya waktu. Ketika cerita ini terungkap di luar, rusaklah nama baik kita. Karena ternyata kita orang yang melakukan segala sesuatu itu cuma karena transaksi. Bukan karena tulus hati. Tuhan lagi bicara banyak sama saya di area ini nih. Ki, jangan sampai pelayananmu kelihatannya di luar hebat. Pelayanan itu selalu dimulai itu dari rumah. Katakan amin. Jangan sampai kita jadi orang yang kalau dengar orang lain bisa lama. Tapi kita gak pernah mau berlama-lama. Dengar apa kata istri, dengar apa kata suami. Dengar kisah mereka, cerita mereka, apa yang sedang mereka lewati dan jalani. Mulai dari rumah. Karena kalau urusan rumah beres, suatu kali kalau ada kejadian apa-apa di luar rumah, orang rumah akan bicara tentang siapa Anda yang sesungguhnya. Dan mereka akan mendoakan Anda. Dan mereka akan menjadi pembela buat nama baikmu.
Orang tua saya pernah ngalamin di mana namanya dijelek-jelekan. Sampai orang yang labrak ke rumah, mami saya nangis seharian. Saya cuma ngomong sama mami gini, mami gak usah takut. Aku kenal siapa papi mamiku. Aku kenal integritas kalian dalam pelayanan. Gak perlu takut. Biarkan orang bisa ngomong yang buruk. Tapi kami di sini, anak-anakmu, berdiri bersamamu. Kita doa sama-sama yuk. Dan gak lama setelah itu, orang yang labrak itu semua datang ke rumah lagi minta maaf. Karena mereka salah nangkep, mereka salah informasi. Lihat, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mau ngalami kemenangan, nama baik kita tetap terjaga. Mulailah dari rumah. Ada satu quote yang bagus banget. Kekuatan pekerjaan dan pelayanan kita itu sejauh kekuatan pernikahan atau keluarga kita. Kalau di rumah beres, di luar rumah kita akan lebih bersinar. Katakan amin. From the inside out. Rumah beres, di luar rumah kau akan berdampak lebih hebat. Terakhir, saya tutup dengan ini. Bagaimana bisa punya nama baik? Asahlah terus kemampuan, karunia, kepercayaan yang Tuhan taruh di tangan Anda. Berapapun usia Anda, selama masih ada waktu, jantung masih berdetak, masih ada kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Katakan amin. Masih ada skill yang masih bisa diasah dan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nama baik kita itu tergantung kita excellent di bidang mana. Orang akan cari kita, memperhitungkan kita itu karena sesuatu yang excellent yang kau hidupi. Setiap kita nih beda-beda benihnya. Sebagus-bagusnya saya gak bisa jadi seperti salah satu dari Anda, gak bisa. Karena Tuhan udah kasih kita benih yang berbeda-beda. Kalau hari ini karunia Anda di bidang masak misal, saya tuh paling jago masak air. Yang kedua minimal masak Indomie lumayan lah. Itu kata istri saya. Sisanya hancur saya. Tapi kalau dia masak bagus banget. Kalau hari ini memang kalian mau memasak, level up yuk. Jangan masaknya itu terus. Masaknya jangan keasinan terus. Mulai dari hal paling sederhana deh. Kembangkan. Supaya apa? Ketika kau mengembangkannya. Bukan masalah pekerjaan dulu. Ketika engkau punya varian masakan yang banyak, yang macam-macam, engkau tuh bisa ngasih makanan buat banyak orang dengan lebih baik, betul? Engkau bisa ngajari banyak resep buat keluargamu, buat menantumu, buat temanmu. Lihat, hidupmu jadi berkat, namamu jadi baik. Keahlian yang diasah dengan baik, itu akan membawa kita punya reputasi yang tambah baik. Ada satu kesaksian yang menarik. Seorang oma umur 63 tahun. Saya diberkati dengan kisahnya. Dia cerita sama saya gini. Pemain musik udah maju ya? Oke. Saya tutup dengan kesaksian ini. Waktu saya udah habis. Uma umur 63 tahun. Ditinggal mati sama suaminya. Ditinggal hutang yang banyak. Dia cerita sama saya. Waktu itu gak gampang Ki. Terus gimana tante bisa bangkit? Wah tante hari itu cuma bisa berlari ke Tuhan. Hutangnya banyak Ki. Beberapa orang gak bayar kami juga. Wah berat banget. Tapi sampai akhirnya ketika saya berdoa saya dapat kekuatan baru Ki. Semangat yang baru untuk memulai kembali bisnis sepatu. Yang tante sempat rintis bersama dengan Om. Nah tante ini kan udah umur 63. Tapi hari itu dikasih hikmat sama Tuhan. Mulailah dari apa yang masih ada di tanganmu. Sepatu masih ada stok sisa. Masih ada. Dia masih punya handphone yang bagus. Tiba-tiba dapat ide. Kenapa aku gak bikin media sosial untuk akhirnya jualan sepatu. Ini oma umur 63 tahun. Akhirnya dia itu belajar dari YouTube gimana ngedit foto supaya bagus. Itu sepatu dia pakai sendiri, di foto sendiri, bayangin. Tapi kalau dengan aplikasi sekarang, pakai filter sekarang, ngerti maksudnya kan? Itu kaki oma 63 tahun, seperti kaki noni 17 tahun bisa. Gara-gara aplikasi, bener gak sih? Mau dia ngedit sendiri tuh, mau di foto sendiri, wah sampai usaha sedemikian rupa, dipajang itu di sosmed, di Instagram. Tiba-tiba teman-temannya tahu, dia mulai lihat, kamu sekarang bukan lagi supply, iya aku sekarang mulai jualan retail nih. Teman-temannya mulai bantu beli, namanya mulai naik pelan tapi pasti. Akhirnya punya budget lebih. Akhirnya dia undang anak-anak muda di gerejanya, nih bantuin sini nih. Bantuin apa tante?
Kamu jadi modelku mau nggak? Boleh tante. Ya. Dari sebelumnya pakai filter, sekarang nggak pakai filter. Ya udah, itu kan anak muda gitu. Akhirnya namanya mulai naik. Koleksinya dikasih sama ide dari Tuhan. Model yang baru. Dan segala macam. Naik. Sampai akhirnya bisa hire professional model. Beberapa bulan lalu, oma sekarang udah umur 66 tahun kalau nggak salah. Bikin fashion show. Followernya di Instagram 180.000. Saya kalah sama oma umur 66 tahun. Dimulai dengan apa? Usia tidak merintangi dia untuk terus berkarya. Dia mau tetap belajar. Dan ketika dia terus belajar, Tuhan menyempurnakan yang dipelajari. Dan akhirnya diangkat, dibawa. Reputasinya jadi berkat bagi banyak orang. Lihat. Ketika engkau mengasah kemampuan yang Tuhan taruh. Yang Tuhan taruh di hidup kita, karunia itu. Kita mau Tuhan mampukan. Katakan amin. Lakukan yang terbaik. Selama kita masih hidup, berkaryalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu akan membuat reputasi kita tetap harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ada satu ayat penutup yang akan kita baca sama-sama. Amsal 10 ayat 7. Ayat terakhir. Setelah ini kita akan doa sama-sama. Amsal 10 ayat 7. Kita baca sama-sama. Semuanya siap? Siap untuk punya nama yang baik sampai akhir? Sama-sama baca. 3, 2, 1. Amsal 10 ayat 7. Kenangan akan orang baik merupakan apa? Berkat. Tetapi orang jahat segera dilupakan. Orang kalau punya reputasi baik, orangnya sudah pulang, tapi kisah hidupnya tetap akan bisa berbicara dari generasi sampai generasi. Kenangan akan orang baik, itu akan menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Pejamkan mata, kita doa sama-sama. Tuhan, Engkau paling kenal siapa kami. Engkau tahu kegagalan kami. Engkau juga yang paling tahu apa yang sudah kami bisa kerjakan. Tuhan yang ada di dalam setiap musim hidup kami. Hari ini kalau nama baik kami rusak, kami percaya di dalam Kristus kami bisa menjadi ciptaan yang baru. Yang rusak bisa Tuhan pulihkan. Yang rasanya sudah gelap kelam, Tuhan bisa terangi hidup kami. Hari ini kami mau suatu kali ketika kami pulang, kami mau mengalami itu rest in peace. Kami bisa mengalami damai sejahtera. Karena kami sudah melakukan semua yang Tuhan suruh. Dan kami punya nama baik sampai akhir. Makanya kami bisa mengalami damai yang sejati itu. Hari ini Tuhan, kami taruh kekuatan kami cuma di dalam Tuhan aja. Kami gak mau mengandalkan diri kami lagi. Gak mau lagi percaya diri. Tapi kami memilih percaya Tuhan aja. Karena dari Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dari Tuhanlah sumber kreativitas kami. Dari Tuhanlah sumber pewahyuan kami. Dari Tuhanlah pintu-pintu bisa terbuka. Dari Tuhanlah sumber peringatan demi peringatan kami. Supaya kami gak jalan di jalan yang salah. Kami perlu Tuhan melebihi segala-galanya. Dari Tuhanlah sumber kesempatan yang baru buat kami. Kami bisa gagal, kami bisa salah. Tapi di dalam Tuhan selalu ada kesempatan yang baru. Tuhan, kami mau belajar untuk mikir dulu segala sesuatu. Mulai hari ini Roh Kudus kuasai kami. Tolong kami. Biar kami berusaha untuk mikir dulu. Kami tahu kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus. Supaya kami punya penguasaan diri. Bisa berpikir panjang. Gak langsung asal keluar. Gak lagi jadi orang yang dikit-dikit ceplas-ceplos. No. Mikir dulu akibatnya. Daripada kami asal ceplas-ceplos. Dan akhirnya nama baik kami bisa rusak. Hari ini kami mempelajar untuk mikir dulu. Hari ini kami mau berdamai dengan semua orang. Yang mengalah, yang mengampuni, yang melepaskan berkat buat yang menyakiti. Itu yang akan punya reputasi yang baik. Kasih-Mu mengalir buat kami. Hati kami dipulihkan. Saat ini kami minta kalau ada hati yang masih terluka. Tuhan, sembuhkan kami. Sembuhkan kami. Sembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berikutnya kami mau belajar membangun nama baik mulai dari keluarga. Hari ini kalau kami mungkin gak ngatur waktu kami dengan baik. Sehingga akhirnya keluarga kami gak merasakan kasih dari hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar mengatur waktu kembali. Kami mau meriset. Ngatur prioritas yang benar. Kami mau membangun nama baik dimulai dari rumah.
Kalau orang di luar kami bisa merasakan dampak hidup kami, puji Tuhan buat itu. Tetapi kami mau kembali kepada akarnya dulu. Karena kalau di rumah nama baik kami terjaga dengan baik, di luar rumah kami akan berdampak dengan lebih dahsyat. Sehingga kami bisa menghasilkan semua yang baik. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Supaya kami bisa punya hikmat menata segala sesuatu dengan baik. Kalau hari ini ada hubungan keluarga yang sedang rusak, kami berdoa tahun ini tahun pemulihan bagi kami. Hubungan yang rusak dipulihkan. Biar kami menjadi kepanjangan kasih Tuhan. Kami dimampukan untuk bisa menjadi suara Tuhan, menjadi alat pemulihan yang Tuhan pakai sehingga keluarga ini tetap bersatu. Pakai kami Tuhan. Tuhan, kami tutup dengan pesan ini. Selama waktu masih ada, biar kami terus mengasah kemampuan kami di bidang apapun yang Tuhan percayakan sama kami. Kami mau lebih baik daripada hari kemarin. Karena ketika kami jadi orang excellent, maka reputasi kami yang Tuhan percayakan ini bisa terus harum dan memuliakan nama Tuhan. Tadi kami teringat kisah tentang oma-oma yang sudah 65 tahun, tapi Tuhan bisa pakai kami juga. Berapapun usia kami, selama nafas masih ada sesuatu yang kami bisa lakukan lebih baik dari hari kemarin. Kami mau mengasahnya, memakainya lebih lagi. Kalau kami perlu belajar lagi, kami mau belajar lagi. Tidak ada kata terlambat buat orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi siang hari ini pagi yang penuh dengan berkat. Setiap reputasi dipulihkan sama Tuhan. Dan bahkan gak cuma harum di satu musim, tapi tambah harum di musim-musim berikutnya. Mari Tuhan berkarya dengan luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Sekali lagi kami berdoa bersama buat Indonesia. Di waktu-waktu ke depan ini, beberapa hari ke depan ini, tenangkan hati banyak orang. Supaya mereka bisa bertindak bukan dengan anarkis lagi. Tapi ada damai sejahtera dari Tuhan mengalir buat Indonesia. Satukan gereja ini. Kalau misalnya ada kejadian apapun juga, biar gereja ini saling membantu satu dengan yang lain. Kami bisa mensupport satu dengan yang lain. Disitulah kami sadar bahwa gereja Tuhan, gereja yang penuh dengan kasih. Dan gak cuma itu, pakai Tuhan setiap kami di tempat ini. Belas kasihan-Mu ada bagi kami. Kalau ada orang yang bisa kami bantu, biar kami menjadi kepanjangan kasih Tuhan untuk membantu hidup banyak orang. Hancurkan setiap keegoisan kami, bangkitkan belas kasihan Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sekarang saatnya kami memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga semua yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat men-scan QR Code atau dengan nomor rekening yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar usher akan membantu saudara. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Puri Intergen Church yang dikasihi Tuhan. Bulan September ini, Puri Intergen Church akan mengangkat tema Ketika Tuhan Berdiam Diri. Kita akan belajar dari perjalanan iman Habakuk dalam menjawab bagaimana Tuhan bekerja di balik setiap kejadian, walau kita mungkin belum bisa melihat dan memahaminya. Oleh sebab itu, mari kita semua pastikan hadir dalam ibadah setiap minggunya, agar kita semua memperoleh sukacita di tengah penderitaan yang sedang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di Ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purindah Mall Basement G4 Zona Merah.
Shalom saudara sekalian, saya dengan Pastor Dio. Dan saya dengan Pastor Michael. Kami ingin mengajak saudara untuk bisa hadir dalam Intergen Summit 2025 dengan tema hujan awal, hujan akhir. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam generasi pendahulu kita, yaitu hujan awal. Dan Tuhan akan masih bergerak dalam generasi terakhir, yaitu generasi muda, the latter rain, saudara. Amen. Tanggal 18 Oktober 2025 di GBI House of Blessing, Puri Intergen Church, di mana ada Pastor Timotius Arifin, Pastor Victor Purnomo, Pastor Budi Cahyadi, Pastor Andi Setiawan juga, ada Pastor Dio, saya sendiri, and the next generation leaders. Sebab kegerakan di akhir zaman akan melibatkan semua generasi. Karena itu saudara tunggu apa lagi, segera daftarkan para pemimpin gereja, pengerja, jemaat, siapapun yang mau terlibat dalam kebangunan rohani. Amen. So we'll see you over there. Expecting the former, forecasting the future. Gimana kalau satu bungkus makanan bisa jadi awal jalan hidup yang baru? Inilah Pet Meal. PIC, acting to help, meet every actual life need. Kita nggak cuma isi perut, tapi kita bawa harapan. Because one meal can start a new path. Join this movement, mulai satu langkah, satu kasih, satu jalan baru. Puri Intergen Church bekerja sama dengan Talenta Tour and Travel Specialist mengadakan perjalanan rohani ke Israel, Promised Land Prophetic Journey pada tanggal 12 sampai 23 Januari 2026 bersama Pastor Samuel Gunawan dan Pastor Dio Gunawan. Kami mengundang saudara untuk turut serta dalam perjalanan iman yang mendalam ini, menjelajahi tanah perjanjian dan memperkuat pengalaman rohani saudara bersama komunitas seiman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera atau kunjungi helpdesk setelah ibadah ini selesai. Shalom Jemaat GB Puri Indah. Saya mengajak setiap kita untuk berkontribusi dalam mencerdaskan anak-anak sekolah TK dan SD Sahati di Dusun Pesaren, Pulau Bangka, saudara. Mereka sedang melakukan proyek perpustakaan, saudara, dan kita bisa mengambil bagian dalam berkontribusi membelikan satu buah buku baru untuk setiap keluarga dari Jemaat GB Puri Indah. Saudara bisa membelikan buku seperti ensiklopedia, saudara bisa membelikan buku mengenai karakter untuk anak-anak TK sampai anak-anak kelas 6 SD. Satu keluarga, satu buah buku untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih untuk semua kontribusi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai, atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada hari ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita buka hati kita dan angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, Engkau yang disebut mempelai Tuhan. Pulanglah dengan tidak takut, dengan tidak gentar, tetapi bawalah sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah, bahkan perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga, dan melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai daripada hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya dan telah menerima berkat-Nya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.